Ya, selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Pak Bob dan musik yang sudah membawa kita untuk menyembah Tuhan, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, di dalam Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, saudara-saudara. Saya beri tema yaitu seperti Yesus. Coba kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, ada tambahnya di terjemah literal, untuk menyembuhkan hati yang hancur, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu kemarin ada salah satu peserta Zoom yang bertanya. Beliau adalah majelis di sebuah gereja Presbyterian, Bapak Ibu Saudara, dan dia melihat bahwa gerejanya itu seolah-olah hadirat Tuhannya kurang, saudara-saudara, atau tidak full power di dalamnya. Buktinya apa? Jemaat tidak hadir begitu banyak, kemudian semangat juga berkurang dibandingkan dengan, nah dia cerita, gereja yang seperti aliran Pentakosta, karismatik begitu ya, saudara-saudara, dihias begitu rupa, panggung yang bagus, kemudian lampu yang menarik ya saudara, musik yang bagus, suara sound system yang bagus juga, pemain musik yang profesional, kemudian AC-nya dingin, tempat duduknya nyaman, parkirnya luas, saudara. Nah, seolah-olah gereja yang seperti ini, dia berkata, benar-benar Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Nah, kemudian dia bertanya, kalau begitu Pak, gereja saya ini ya apa tidak mengalami yang namanya kehadiran Tuhan? Nah, kalau saudara ditanya seperti itu, jawabnya bagaimana, saudara? Saya hanya mengatakan keduanya juga ada hadirat Tuhan. Masa nggak ada hadirat Tuhan? Wong di sana Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan disembah. Masa Tuhan nggak hadir di sana? Nah, bukankah ada ayat yang mengatakan dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, aku hadir. Bahkan di Mazmur, Tuhan juga hadir tengah-tengah pujian umatnya. Masa Tuhan nggak hadir, saudara? Nah, lalu saya ingat sekarang yang perlu dipikirkan, direnungkan adalah ketika menghadap Tuhan, entah beribadah, melayani, ya, saudara datang ke gereja, sebenarnya kita ini menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri, itu saja. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri. Kapan menyenangkan Tuhan, kapan memuliakan Tuhan, dan kapan menyenangkan diri, saudara-saudara. Saya berharap malam hari ini, Bapak Ibu yang hadir di gereja, gereja kita ini termasuk yang diceritakan oleh saudara kita tadi, saudara, yang full power atau berkurang kuasa Tuhannya, saudara. Karena gereja kita kan nggak ada lampu yang nyala mati itu, saudara. Kemudian musik juga biasa, sound system juga biasa, yang melayani juga biasa-biasa, kecuali malam ini Pak Bob ya, saudara-saudara ya, kita panggil khusus. Nah, hari-hari lain biasa-biasa yang melayani, ya toh saudara, bahkan kadang juga ada salahnya. Nah, gereja kita ini termasuk modern apa konvensional, saudara-saudara, seperti yang diceritakan itu tadi. Nah, tapi saya sangat percaya dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga melihat dan mengalami ada Tuhan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita. Amin, saudara. Nah, masalahnya adalah ketika
menyenangkan diri, menyukakan diri, saudara, maka yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang kurang, kita merasa apa? Musiknya kurang enak, yang main kurang bagus, suaranya fales, apalagi saudara, yang datang juga sedikit, kursinya keras. Nah, sebenarnya semuanya itu kan ukuran menyenangkan kita sebenarnya. Benar, saudara? Ada yang kurang, ya kita komplain. Nah, Bapak Ibu, tidak heran pada zaman Yesus ketika membaca kitab Yesaya, sudah lihat, kita kembali ke Lukas 4 ayat yang ke-28, perhatikan. Kondisi ada di dalam rumah ibadah, saudara perhatikan. Lukas 4 ayat 28. Mendengar itu, mendengar pembacaan kitab Yesaya yang dilakukan oleh Yesus, mendengarkan penjelasan ayat-ayat di atasnya, bahwa kasih karunia itu akhirnya, kalau saudara lihat, diberikan kepada bangsa non-Yahudi. Ya, ayat-ayat setelah yang kita baca di sini, saudara, Yesus menyinggung tentang peristiwa yang ada di dalam perjanjian lama, ya, pada zaman apa Elia. Di situ banyak para janda, tapi yang jadi perhatian adalah janda di Sarfat, yaitu di tanah Sidon di luar Israel. Lalu pada zaman Elisa banyak orang kusta, saudara-saudara, dan yang disembuhkan hanya Naaman, orang Syria, orang non Yahudi. Nah, ketika Yesus menjelaskan semuanya itu, Bapak Ibu, ayat 28 perhatikan. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, ayat 29, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Baru bisa bayangkan, jemaat yang ada di rumah ibadat itu ketika mendengar yang disampaikan Yesus, saudara, mereka marah. Bahkan bukan hanya mereka marah, mereka membawa Yesus keluar kota, kemudian ditempatkan di tebing gunung untuk dilemparkan supaya Yesus mati. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat, kita bisa saksikan, orang-orang ini sebenarnya beribadah, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, atau menyenangkan dirinya, saudara. Kalau dirinya tidak senang, tidak suka, akhirnya marah, saudara, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yesus diusir, bayangkan, saudara. Nah, bukankah orang Kristen masa kini juga berprinsip atau menilai dua hal ini sebenarnya? Ketika orang Kristen itu beribadah atau melayani Tuhan di gereja, sebenarnya yang disenangkan Tuhan apa dirinya? Ya, kalau merasa AC-nya dingin, kursinya enak, pujiannya bagus, musiknya bagus, yang main bagus, sebenarnya yang melihat, yang mendengar, dan yang merasakan kan manusia, saudara. Jadi hati-hati sebenarnya. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak. Lalu saudara, ada satu buku lama, ini tahun 80-an sebenarnya. Ketika teologi kemakmuran itu merajalela di dunia, dan Timothy William ini, saudara, ya seorang penulis, dia waktu itu tinggal di Amerika dan dia menyoroti gereja-gereja yang ada di sana. Nah, sehingga dia tulis di satu buku Insanity in the Church. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu adalah kegilaan, ya, yang terjadi di gereja. Kuasa palsu, the powerful delusion sent by God, ya, kuasa palsu yang seolah-olah dari Tuhan. Dan itu ada di dalam gereja pada zaman itu. Nah, ketika saya baca buku ini, wah ini terus sangat relevan sampai hari ini, saudara-saudara. Nah, sebenarnya buku itu menjelaskan 7 hal itu. Menjelaskan apa? Ternyata gereja atau hamba Tuhan itu, saudara, memiliki kegilaan. Ya, ini satu istilah ya, saudara. Bukan gila beneran, ya. Tapi kegilaan dalam hal apa? Jumlah. Istilahnya numbers madness. Nah, ada teman saya juga bercerita begini, Pak, sekarang ukuran jumlah itu jadi Tuhan, jadi dewa, Pak, jadi berhala. Jadi ukurannya gereja yang maju, yang berkembang, ya, yang diberkati Tuhan, yang ada hadirat Tuhan, itu adalah ketika jumlah jemaatnya sangat banyak. Saya hanya tertawa dan saya ingat satu buku ini. Wah, itu sih sudah disoroti. Jadi ketika gereja mendewakan jumlah. Nggak peduli asal dari mana, nggak peduli saudara dari mana datang,
yang penting di gerejaku banyak yang hadir, saudara. Sehingga ada istilah apa? Teman saya itu juga berkata, ada gereja yang panen jiwa-jiwa, katanya gitu, saudara. Dalam hati saya, GBI Geraha kok nggak ada satu pun ya yang masuk, yang kita mengalami panen, saudara. Kok nggak ada? Ya, dari mana itu? Ya dari gereja yang pecah, gereja yang bermasalah. Ya, saudara, akhirnya jemaatnya lari ke gerejanya. Jadi mereka sedang panen. Dia sebutkan dua gereja besar di Surabaya dan dia berkata dua gereja besar itu sedang panen, Pak. Katanya gitu, saudara. Lalu saya mengatakan panen dari kolam yang bocor, panen dari kolam yang pecah, dari kolam yang hancur, saya bilang. Nah, numbers madness, saudara. Gila dalam jumlah. Lalu apa lagi? Sesuatu yang besar. Ya, intinya apa, saudara? Ada hubungannya dengan nomor 5 ya. Mujizat, mujizat, mujizat. Ya, sehingga ada orang yang cerita di sebuah gereja ada ditunjukkan kursi roda yang sudah nggak dipakai. Dipasang di situ, Pak. Lah, untuk apa dipasang? Mau menunjukkan bahwa di gereja ini ada sesuatu yang besar, ada mujizat, sehingga orang yang pakai kursi roda itu sekarang pulang, kursi rodanya ditinggal katanya. Jadi artinya dia mengalami kesembuhan. Wah, katanya gitu, saudara. Ada gereja yang begitu, tiap hari mujizat, tiap hari sesuatu yang besar dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, apa, saudara? Kekuasaan, authority, madness. Ya, papanya, anaknya, cucunya, cicitnya. Gak mungkin orang lain di luar keluarganya untuk jadi pemimpin di gereja itu. Nah, Bapak Ibu lihat, buku itu sudah menyoroti. Lalu apalagi, saudara? Money madness, gila dalam jumlah uang, dalam uang, saudara. Kenapa kolektor kok menurun? Kenapa persembahan kok menurun? Ya, kenapa yang datang sedikit? Waduh, apalagi maaf memberi persembahan kepada pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Wah, nah jadi kalau begitu harus besar dong, jangan sampai rugi dan lain sebagainya. Nah itu gila dalam hal uang, mujizat, lalu kesenangan. Nah kembali lagi, saudara. Kalau tidak sesuai dengan keinginan dirinya, tidak terjadi yang dialami, saudara, mereka marah. Itu yang terjadi orang-orang pada zaman Yesus. Dan yang terakhir, altar call madness. Setiap ibadah altar call terus, saudara. Nah ini juga nggak benar nih sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah, kenapa semuanya itu bisa terjadi, saudara? Orang Kristen masa kini melayani, beribadah, sebenarnya tidak seperti yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Pelayanan tidak seperti pelayanan Yesus. Apalagi pemberitaan firman Tuhan tidak seperti yang dikhotbahkan oleh Yesus. Isinya tidak seperti yang disampaikan oleh Yesus. Jawabannya jelas, karena gereja menoleransi yang namanya dosa. Gereja sudah bersahabat dengan dunia ini. Sehingga tidak ada bedanya itu gereja atau perkumpulan yang lain, saudara-saudara. Nah, biarlah hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan supaya pelayanan kita, ibadah kita, motivasi pengiringan kita kepada Tuhan, saudara, seperti Yesus melakukannya di dalam dunia ini. Nah, yang pertama yang kita renungkan, saudara, seperti Yesus dalam hal apa? Di ayat yang ke-18 mengatakan, Lukas 4, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, dan seterusnya. Yang pertama, saudara, seperti Yesus dalam hal apa? Gereja harus bangun, gereja harus bangkit dalam hal pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, Yesus tadi berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Serapa banyak kita yang masih berkata di hadapan Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku, sehingga aku bisa dan terus melayani Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kemampuanku, tapi semata-mata karena kekuatan Tuhan. Atau sebaliknya, saudara, ya, karena AI, chat GPT, ya, Bapak Ibu, alat-alat teknologi yang lain itu sudah diterapkan, Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa mudah sekali untuk mengaksesnya. Ketika di kelas kemarin, saudara, salah satu murid saya bertanya,
Pak, agama penghayat itu apa, Pak? Saudara. Langsung saya berkata, kamu klik aja. Gitu ya. Google atau AI dan lain sebagainya. Dia klik, saudara. Oh alah, penghayat kepercayaan itu begini toh Pak. Loh, Bapak Ibu lihat ya. Terus kalau dihubungkan dengan pelayanan, saudara, kita sudah ikut seminar-seminarnya ya. Bu Eni David sudah ikut AI for God, ya, saudara-saudara. Ternyata juga bisa alat itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memudahkan kita untuk mempelajari Alkitab ya, dan lain sebagainya. Memang bisa dipakai untuk pelayanan kita, saudara. Tetapi jangan sampai kita terjebak ya, sehingga bukan roh Tuhan telah ada padaku, tetapi apa, saudara? AI atau chat GPT ya, yang sangat mudah kita akses sedemikian rupa, berkata semuanya telah ada padaku dan itu yang aku lakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Celaka, saudara. Berarti kita melayani tidak seperti Yesus melayani, saudara. Ya, apapun, semua pertanyaan, bahkan guru-guru buat soal, nggak usah pusing-pusing, buat, saudara. Minta tolong aja sama AI. Bisa, saudara. Pilihan ganda apalagi juga bisa. Loh, mau apa sekarang, saudara? Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh ilmu pengetahuan, tidak bisa dilakukan oleh kecerdasan buatan. Apakah itu? Pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi. Kenapa, saudara? Karena pengurapan roh Allah diberikan, saudara, karena kasih karunia-Nya Tuhan semata-mata. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dari saya dan saudara, semakin kita banyak memberi waktu kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan, disitulah letak urapan dan kuasanya menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan telah ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Nah, biarlah kalimat ini juga menjadi kalimat kita pada malam hari ini. Siapapun kita yang sudah melayani Tuhan, biarlah kita juga berani berkata, roh Tuhan telah ada padaku, sebab ia yang telah mengurapi aku. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22, saudara, di situ dikatakan apa? Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dengan kata lain, kapan pengurapan Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Ketika saya dan saudara mengalami langkah yang pertama, yaitu kelahiran baru. Ketika kita dilahirkan baru, kita dianggap menjadi anak-anaknya, kita dibenarkan dan kita dikuduskan, Bapak Ibu Saudara, maka roh Allah sudah mengurapi kita. Roh Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga kita bisa dan berani berkata, roh Tuhan telah ada padaku, sebab ia yang telah mengurapi aku. Nah, ini yang pertama yang kita renungkan, saudara. Yang kedua, seperti Yesus dalam hal apa, saudara? Ayat-ayat tadi berikutnya mengatakan di dalam hal pemberitaan. Firman Tuhan tadi mengatakan apa? Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, saudara, berita yang disampaikan seperti berita yang disampaikan oleh Yesus, yaitu berita kabar baik. Bapak Ibu Saudara, masihkah kita memberitakan kabar baik itu? Kabar baik bukan sekedar kabar engkau baik-baik saja. Seringkali WL bertanya ya, bagaimana kabar saudara? Amin. Baik-baik saja, puji Tuhan. Yes, 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 dan lain sebagainya. Kabar baik bukan sekedar kita baik-baik saja, saudara. Tapi sebenarnya kabar baik di sini sebenarnya Injil, kabar keselamatan yang diberikan kepada, yang dikhotbahkan kepada orang miskin. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak hamba Tuhan masa kini yang masih berkhotbah tentang Injil, berkhotbah tentang kabar keselamatan itu, kabar sukacita itu, saudara. Atau berita itu sudah diganti dengan kabar-kabar atau berita-berita yang lain. Ya, makanya tidak heran kan sekarang, saudara,
ya itu motivasi atau khotbah atau motivator kan nyaris nggak ada bedanya ya. Apalagi bajunya kan ya sama ya saudara-saudara ya. Seringkali saya guyon kalau orang pakai jas, baju dalamnya nggak dimasukkan itu motivator saudara. Ya, nah adakah hamba Tuhan yang begitu? Ya ada juga ya saudara. Tapi kalau ditanya loh ini bukan sekedar motivator loh, tapi ini tren, mode katanya gitu saudara-saudara. Ya terserah lah. Yang penting isinya itu apa? Nah siapa orang miskin itu? Orang miskin di sini bukan orang miskin harta sebenarnya. Ya, ada dua kata yang terjemahkan miskin kalau saudara belajar, yaitu kata petokos itu benar-benar orang-orang miskin atau benar-benar miskin tidak punya apa-apa, ya saudara, kecuali mengemis. Nah, itu petokos. Lalu ada juga miskin penikran, ya, tapi masih punya harta. Nah, saudara malam hari ini termasuk mana? Miskin atau kaya? Kalau dibilang kaya, enggak Pak. Ya, rumah masih ngontrak lah, ya toh, masih inilah, katanya begitu saudara. Tapi saudara ini masih punya harta. Nah, berarti saudara ini penikran, miskin tapi masih punya harta. Miskin tapi masih bisa makan. Miskin tapi bajunya di lemari masih banyak saudara-saudara. Ya, miskin tapi sepatunya bagus, mahal lagi. Tapi yang dimaksud firman Tuhan di sini, Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin itu tokos, saudara. Apakah itu? Nanti kita akan lihat ya. Nah ini contohnya, janda miskin, masih ingat Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika masih punya uang yang jumlahnya sedikit, kita mengatakan apa? Ibu janda ini memberi dari kehidupannya, memberikan uangnya. Ketika uangnya sudah dimasukkan ke persembahan, peti persembahan, Yesus berkata, lihatlah ibu janda miskin ini. Kata miskinnya berbeda, saudara. Masih punya uang disebut miskin, penikran, tapi ketika uangnya sudah dipersembahkan, habis, untuk nanti siang mau makan apa juga nggak tahu, maka Yesus berkata, ibu janda petokos. Benar-benar miskin, nggak punya apa-apa, kecuali berharap dari belas kasihan orang lain. Nah, Bapak Ibu, orang miskin di sini adalah sebenarnya orang berdosa. Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 3, berbahagialah, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Miskin petokos, benar-benar miskin, kecuali mengemis belas kasihan dan anugerah Allah. Bukankah itu adalah orang berdosa? Bukankah saya dan saudara yang tadinya orang miskin, saudara, yang selalu mengemis kebaikan, mengemis anugerah belas kasihan dari Allah, supaya dosa saudara diampuni oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan, memberitakan kabar baik, Injil keselamatan itu kepada orang-orang yang berdosa. Kalau saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan Injil itu, berarti saya dan saudara melayani, memberitakan Injil seperti Yesus. Saya kutip dari hamba Tuhan ya, Stephen Lawson. Dia berkata begini, ya izinkan saya memohon supaya Anda menilai dengan hati-hati setiap pengkhotbah. Bukan karena bakatnya, bukan oleh kekuatan dari sikap dan perilakunya, bukan oleh statusnya di masyarakat, bukan oleh kehormatan yang dia peroleh dari jemaatnya, bukan oleh keindahan gerejanya, tetapi dengan ini. Apakah sang pengkhotbah, apakah sang pembicara firman itu memberitakan firman kebenaran, Injil keselamatanmu? Nah, saudara, kalau kita lihat, banyak pembicara berbakat, banyak pembicara perilaku sikapnya, ya saudara ya, waktu di panggung, wah benar-benar luar biasa, seolah-olah membius ya orang-orang yang mendengar, Bapak Ibu. Tetapi apakah dia memberitakan firman kebenaran? Apakah dia memberitakan Injil keselamatan itu? Nah, saudara, kalau bukan semuanya, berarti dia tidak memberitakan Injil seperti Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, Reinhold Niebuhr, dia menjelaskan tentang John Calvin ya Bapak Ibu, ini ya orangnya John Calvin yang ada di bawahnya ini. Sebagai pendeta muda ia, yaitu John Calvin, berketetapan hati untuk tidak menjadi pengkhotbah yang rupawan. Ya saudara,
Bagaimana pembicara masa kini, pengkhotbah masa kini? Rupawan enggak kira-kira saudara? Ya, rambutnya dibentuk aneh-aneh lah, bajunya juga dan lain sebagainya. Ya, oke. Calvin juga menghindari menonjolkan diri dan menghiasi diri, apalagi mendramatisasi yang menandai kebanyakan karya mimbar pada zamannya, demikian pula pada zaman kita. Ternyata saudara-saudara di abad pertengahan itu ya, sudah muncul ya para pembicara yang benar-benar begitu rupawan. Kalau John Calvin hidup masa kini ya, Bapak Ibu Saudara, dia juga pengkhotbah top ya sepertinya. Karena tiada hari, tiada jam tanpa khotbah kalau kita baca sejarahnya. Ya, tapi kita bisa melihat kontennya itu yang membedakan, isinya ya yang membedakan. Nah, apa yang dibutuhkan sama sekali bukan kefasihan berbicara. Perhatikan saudara. Karena kita melihat banyak pengkhotbah yang kefasihannya tidak berisi sesuatu yang membangun tulisnya. Terus dia juga menambahkan, saya kutip dari buku Membaca Kitab Suci Bersama Para Reformator. Nanti Bapak Ibu lihat di sana. Pendeta tidak boleh mengembara tanpa tujuan, ya, saudara, di antara hal-hal keingintahuan yang remeh. Pendeta atau pembicara atau pengkhotbah tidak boleh menjadi seorang yang mengikuti daftar pertanyaan. Jadi maunya jemaat apa diikuti, maunya apa diikuti. Enggak, saudara. Khotbah yang membangun umat Allah tidak hanya harus benar dalam hal doktrin, namun juga harus berusaha mencari manfaat nyata bagi gereja, yaitu harus praktis, dapat diterapkan, dan tajam. Ketika muncul pertanyaan, Pak, aplikasinya khotbah itu apa? Kan dia menjelaskan tentang siapa Kristus. Apa aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Apa aplikasi praktisnya? Saya ditanya begitu, saudara. Lalu saya menjawab, aplikasi praktisnya adalah jemaat diberitahu, diberi pemahaman yang benar siapa Kristus, karena itu berhubungan dengan objek penyembahan yang benar. Kalau objek penyembahannya salah, saudara, perhatikan ya, berarti kita menyembah Tuhan yang salah, dan tentu aplikasi praktis juga salah. Tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak sesuai standar dan ukurannya seperti yang Tuhan tentukan. Benar apa tidak, saudara? Jadi aplikasi praktisnya adalah kita diberitahu, kita diberi pemahaman yang utuh, ya, yang benar-benar benar siapa itu Kristus. Karena itu berhubungan dengan iman kita, dan itu juga berhubungan dengan kekekalan kita, kehidupan kekal selamanya atau kebinasaan kekal selamanya. D.L. Moody pernah menulis seperti ini. Ketika seorang pendeta atau seorang utusan Kristus mulai mengubah pesan karena dia pikir itu tidak persis seperti yang seharusnya dan berpikir dia lebih bijaksana daripada Tuhan, Tuhan benar-benar menolak orang seperti itu. Artinya apa, saudara? Kalau berkhotbah tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pengertian firman Tuhan, tapi menyampaikan pengertiannya sendiri dan itu disukai oleh orang, saudara, menyenangkan telinga orang, maka orang seperti itu benar-benar ditolak oleh Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, hubungan dengan Galatia 4 ayat 16. Selalulah berkhotbah dengan suatu cara, perhatikan, di mana jika mereka yang mendengarnya tidak menjadi benci akan dosa mereka, mereka menjadi benci kepadamu. Martin Luther ya, saudara. Artinya apa, saudara? Ada dua kemungkinan. Kalau kita tetap memberitakan dosa, menegur dosa, memberitakan pertobatan, karena itu bagian dari Injil, Bapak Ibu Saudara, orang itu akhirnya sadar dan akhirnya bertobat apa tidak? Ya saudara, kadang mereka nggak sadar dan mereka tidak berubah ya saudara. Atau yang kedua, saudara, akhirnya mereka itu benci kepada hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Makanya Paulus di Galatia 4 ayat 16 juga mengatakan ya, adakah ku cari kesukaan manusia? Kalau seandainya aku masih mencari kesukaan manusia, sesungguhnya aku bukan jadi hamba Tuhan.
Jadi saudara sebagai hamba Tuhan, melayani seperti Kristus, berkhotbah seperti Kristus, kalau kita benar-benar memberitakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pasti orang akan marah, saudara. Karena mereka tidak senang disinggung dosanya, tidak senang disinggung kesalahannya, perbuatan yang penuh dengan kegelapan itu, saudara. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Yesus saja dimarahi, rasul-rasul yang lain juga dimarahi karena firman Tuhan yang diberitakan tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Dengan kata lain, kembali. Sebenarnya mereka ini menyenangkan Tuhan apa menyenangkan diri, saudara. Nah, biarlah kita merenungkan bagian yang penting ini. Lalu berikutnya, seperti Yesus dalam hal apa? Menyembuhkan hati yang hancur tadi dikatakan. Ya, apa artinya hati yang hancur? Coba kita lihat Mazmur 51 ayat 16 dan 17. Dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kalau kita melihat konteks sejarah dari Mazmur ini adalah ketika Raja Daud, saudara, berdosa ya, berzina di situ. Ketika dosanya belum diakui, Bapak Ibu Saudara, dia mempersembahkan korban begitu banyak. Seolah-olah korbannya itu untuk menutupi dosanya, ya kan? Untuk menutupi kejahatannya. Tetapi ketika dosanya ditegur oleh Nabi Nathan dan dia menyadari itu, maka dia berkata apa? Sekarang kau tidak berkenan pada korban sembelihan, korban bakaran, yang begitu banyak yang sudah dipersembahkan oleh Daud itu. Karena motivasi mempersembahkannya bukan dengan ketulusan hati, tetapi untuk menutupi dosa. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Maha tahu ya. Jangan sampai kita melakukan pelayanan, memberikan persembahan dan lain sebagainya hanya untuk menutupi dosa dan kejahatan kita. Sehingga orang bisa tertipu, orang bisa menilai kita hebat melayani Tuhan, berkorban seperti itu, padahal kita menutupi dosa kita. Tidak. Tuhan nggak berkenan dengan hal yang seperti itu. Ketika menyadari kesalahannya telah ditegur oleh Tuhan, maka ayat yang ke-17 Daud mengalami ya pembaruan di situ. Ternyata bukan korban persembahan yang sangat banyak yang diperkenan oleh Tuhan, tetapi apakah itu jiwa yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk ketika dipersembahkan ke hadapan Tuhan tidak akan dipandang hina. Hati yang hancur karena pemberitaan firman. Hati yang hancur karena teguran dari firman Tuhan. Yang menerobos masuk, istilahnya ya, menembus sampai ke sumsum, kata Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Ketika saudara-saudara menyadari hidup kita, karena mengalami kuasa firman, bekerjanya firman dalam hidup kita, dan akhirnya kita menyadari dosa kita, saudara. Itulah hati saya, hati saudara yang hancur di hadapan Tuhan. Dan ketika permintaan firman Tuhan kita dengar, firman Tuhan itu yang bisa menyembuhkan, memulihkan hati yang hancur itu. Nah, ini yang dilakukan oleh Kristus, saudara. Karena dosa kita, dan akhirnya timbul penyesalan yang sangat dalam, sehingga kita melakukan pertobatan yang dimulai dari dalam, maka disitulah letak kehancuran hati itu. Dan Tuhan melalui kuasa firman dan rohnya yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan hati yang hancur seperti itu. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Kristus yang harus kita lakukan? Membebaskan yang terikat, tadi dikatakan ayat yang ke-19. Saudara, orang yang terikat dengan dosa bagaikan orang yang tertawan, bagaikan orang yang buta, bagaikan orang yang tertindas. Nah, biarlah saudara firman Tuhan malam ini boleh menolong kita melayani Dia, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami mau seperti Engkau, ya Tuhan, di dalam melayani, di dalam berkhotbah, apapun yang Kau lakukan. Roh Kudus, sanggupkan setiap kami anak-anak-Mu, dan biarlah satu hal yang sangat penting terus ada dalam hidup kami,
pengurapan dari Roh Kudus terus ada dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati dan memakai seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.